Audio Jungle. Audio Jungle. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisi kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Untuk mengawali pembelajaran IPA pada kelas 9 ini, kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi pada manusia. Pada materi ini nanti, kita akan mempelajari tentang pembelahan sel, sistem serta fungsi dari organ reproduksi manusia, dan kelainan serta gangguan pada sistem reproduksi pada manusia. Sebelum menginjak ke materi sistem reproduksi, alangkah baiknya kita mempelajari tentang pembelahan sel. Kalian tentu masih ingat, apa itu sel? Ya, sel adalah unit fungsional terkecil pada makhluk hidup. Kamu perlu mengetahui bahwa pada awalnya manusia hanya terdiri dari satu sel. Kemudian sel tersebut membelah sehingga pada saat dewasa sel tersebut berjumlah hingga 200 triliun. Kira-kira mengapa ya sel perlu membelah? Ada 3 fungsi utama dari pembelahan sel. Pertama, pertumbuhan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Maka dari itu, proses pembelahan sel sangat dibutuhkan untuk proses pertumbuhan. Yang kedua yaitu perbaikan. Mengapa perbaikan? Nah, pernahkah kalian jatuh, kemudian kalian terluka? Setelah beberapa waktu, luka kalian akan sembuh. Sebenarnya, luka yang terjadi pada kalian tersebut akibat kerusakan dari jaringan. Nah, pada proses pembelahan sel, jaringan yang rusak atau yang telah mati akan diganti. Maka dari itu, proses pembelahan sel sangat dibutuhkan. Yang ketiga, untuk proses reproduksi. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah untuk bereproduksi atau melestarikan jenisnya. Maka dari itu, dibutuhkan pembelahan sel untuk proses ini. Pembelahan sendiri terdiri atas 2 macam, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan yang terjadi pada sel tubuh manusia atau sering disebut dengan sel somatis. Contohnya yaitu pada sel kulit dan sel darah. Pembelahan mitosis menghasilkan 2 sel anakan yang memiliki kromosom dengan jumlah sama seperti sel induknya. Kromosom sendiri merupakan materi genetik yang berfungsi sebagai pembawa sifat induknya. Jika sel induk memiliki jumlah kromosom 2N atau diploid, maka jumlah kromosom yang dihasilkan juga 2N. Misalnya, jumlah sel kromosom induknya adalah 23N atau 23 pasang, maka sel anakan juga memiliki jumlah yang sama. Fase-fase pembelahan mitosis. Profase. Pada fase ini, kromosom dalam inti sel sedang mengalami penggandaan. Nukleus dan membran inti rusak dan menghilang. Sentriol membelah dan mengarah ke kedua kutub yang berbeda. Setiap sentriol mengarah ke benang-benang spindle. Metafase. Kromosom berkumpul di bidang ekuator yang berada di tengah sel. Anafase. Kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan pada akhirnya memiliki kromosom dengan jumlah yang sama. Telofase. Membran inti kembali bergabung membentuk 2 sel anakan yang sifatnya diploid. Sitokinesis. Tahap akhir pembelahan, terbentuklah cincin pembelahan sehingga membagi sel menjadi 2 sel anakan. Pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan yang terjadi pada sel kelamin atau disebut dengan sel gamet. Contohnya pada sel sperma dan sel telur atau ovum. Berbeda dengan mitosis yang menghasilkan 2 pasang sel anakan, pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anakan yang memiliki kromosom dengan jumlah separuh dari sel induknya. Jumlah sel anakan yang dihasilkan adalah N atau haploid. Fase-fase pembelahan meiosis. Tahapan pada fase meiosis sama dengan mitosis. Hanya saja pembelahan ini terjadi secara berulang, sehingga fasenya terdiri atas profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, profase 2, metafase 2, anafase 2,
telofase 2, dan sitokinesis. Hasil dari pembelahan meiosis adalah 4 sel anakan yang sifatnya haploid. Nah, sekian dulu ya materi kita tentang pembelahan sel. Kita lanjut minggu depan tentang struktur dan fungsi organ reproduksi manusia. Ya, tetap semangat belajar IPA ya. Jika kalian ada pertanyaan, silakan tinggalkan di komentar di bawah. Gunakan bahasa yang sopan dan jelas. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.